bajunya putih gitu. Wujud wanita begitu, perempuan. Selamat malam pemirsa. Atau kumpulan merupakan salah satu makhluk akhlak. Saya Widoyo Winston bersama Bung Rodirin akan sekilas berbincang mengenai keberadaan kuntilanak. Ya, Bung Rodirin, bagaimana Anda tentunya bisa punya pengetahuan atau bisa jelas memahami tentang keberadaan makhluk astral kuntilanak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya serem banget. Belum apa-apa udah merinding. Pemirsa Rodirin Channel, selamat berjumpa lagi dengan kita. Masih bersama dengan Bung Winston. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi. Iya, di kesempatan ini kita keberadaan makhluk astral kuntilanak atau yang juga kadang disebut Kalau ngomong itu jangan takut-takut. Kayaknya takut datang apa gitu. ya Bung. Jadi sebenarnya memang takut itu datang dengan tiba-tiba dengan sendirinya begitu Bung, karena kita membahas atau berdialog tentang keberadaan suatu makhluk yang makhluk astral yang menyeramkan dari wujudnya Bung. Dan wujud makhluk astral ini maksudnya adalah dari wujud wanita begitu, perempuan. Gimana tadi masalah kuntilanak? Kita ketahui bahwa wujud dari makhluk astral kuntilanak ini kan adalah orang perempuan, wanita, orang laki-laki. Kira-kira kalau kuntilanak sama pocong serem mana itu? Ya, itulah menyeramkan kuntilanak dari suatu film dan televisi, gambar-gambar yang ada yang pernah saya lihat bahwa kuntilanak itu wujudnya itu rambut panjang dengan pakaian putih yang lawa, di belakang badannya bolong, ada darah lagi begitu. Bagaimana adalah wujud yang menyeramkan siapapun yang melihatnya, ataupun dalam dia melihatnya di dalam film, dalam gambar, atau mungkin hanya dalam suatu orang itu membayangkan wujud makhluk tersebut. Otomatis orang akan takut. Enggak, itu tahu belakangnya bolong, bajunya putih itu di mana? Ya, dari Film lagi. yang kebanyakan umumnya sebenarnya orang gitu Bung bisa tahu itu keberadaannya, bentuknya, wujudnya itu ya emang selain dari penampilan di film-film yang pernah ditayangkan, sinetron, yang sifatnya film-film horor gitu. Itu emang lebih gampang dari situ orang melihatnya gitu Bung. Kalau mungkin ya untuk orang yang bisa ketemu langsung atau melihat langsung atau ditemui langsung oleh makhluk tersebut mungkin ya masih jarang gitu. Ya itu lagi-lagi dari film, ya kan? Iya. Lagi-lagi dari katanya, dari cerita orang. ya cerita orang. Iya. Tapi belum pernah ketemu kan? Jangan sampai ketemu Bung. Apa kita coba malam ini bisa hadir gitu? Wah, Kita coba-coba jangan panggil sampai. gitu. Oh, jangan sampai. Kita bicara aja sudah sedikit ada rasa takutnya tuh dapat kita rasakan gitu. Apalagi sampai kita melihat makhluk tersebut, wah bisa
disebut-sebut kuntilanak, sundel bolong gitu kan. Kalau menurut cerita sih antara kuntilanak dengan sundel bolong itu beda jenis gitu. Tapi kadang orang dikait-kaitkannya itu ya sama gitu. Padahal beda. Kalau menurut legenda-legendanya bajunya putih gitu, tapi lebih menyeramkannya itu ya kalau kita bayangin yang aneh-aneh ya jadi seram. Ya, tapi emang keberadaan makhluk asal beranak ini juga bukan sesuatu yang asing sih ya bagi kalangan masyarakat Indonesia. Meninggal dengan membawa kandungan gitu. Dengan kehidupan sebelumnya itu banyak teraniaya waktu hidupnya, kemudian meninggal terus jadi hantu gitu. Kembali lagi, ini hanya pola pikir aja, kembali pada pikiran. Terlalu dihantu-hantui gitu loh. Padahal mah yang namanya setan ada, iblis ada, ya jin ada. Nah ini tinggal bentuknya ini terserah kita. Kalau kita ketakutannya setan, maka kita dikasih was-wasnya ya sesuai dengan wujudnya. Kalau kita ketakutannya kuntilanak ya setan ini akan mewas-waskan bunyi apa itu letek-letek. Jadi was-wasnya ini wujud gitu. Setannya itu memberikan was-was. Akhirnya kita berimajinasi gitu kan, berkhayal. Ya wujudnya ini secara subjektif gitu. Bukan objektif. Kalau objektif itu sifatnya material. Kita takut sama misalnya sama binatang buas, ada objeknya ada. Tapi kalau wujud subjektif ini wujud dari orang itu sendiri. Kan nggak ada berapa orang melihat bersama-sama, nggak ada. Yang ada sebuah kelompok yang melihat satu gitu. Bisa dua, tapi jelasnya tuh gambarannya beda. Gitu. Jadi nggak bisa secara wujud materi. Kalau materi itu menjadi objek. Kalau sudah menjadi objek, ya namanya bukan gaib lagi. Kalau ini kan bicaranya makhluk gaib. Kalau makhluk gaib itu kan gaib atau batin itu artinya tersembunyi gitu. Kalau nongol ya berarti sudah batal itu, bukan gaib lagi. Itu sudah menyangkut pada was-was gitu. Hati yang sudah terbisiki gitu. Dengan bisikan-bisikan itu timbullah alam bawah sadarnya. Contohnya gini Bung Winston, saat kita ngelamun ya, kita ngelamun gitu, kan kita di mandangannya ke depan, iya, objeknya nggak ada, tapi saat melamun itu gambaran jelas ada kan, misalnya melamunkan sesuatu lah, entah kenangan, entah cerita, entah seseorang gitu, itu gambarnya jelas di depannya. Kita melamunkan orang-orang yang tentang kawan-kawan kita, iya, tentang orang-orang yang kita sayangi, masih gitu kan? Dari yang masih ada sampai yang iya, nggak ada. Itu kan jelas tergambar, iya, saat melamun. Iya. Nah itu pandangan batin seperti itu. Objeknya nggak ada. Jadi pandangan-pandangan seperti itu sifatnya subjektif, sifatnya pribadi. Ya kalau semakin Bung Wisnu semakin takut ya semakin gampang muncul. Makanya kalau orang-orang yang gampang ditakut-takuti ya orang-orang yang penakut. Siap-siap minum. Aduh.
Supaya tenggorokannya nggak seret. Masalahnya ini temanya serem banget. Temanya memang horor, Bu. Kita bicara aja udah ada rasa takut. Ada rasa takut, apalagi sampai kita melihat. Tapi kabar-kabarnya juga sebenarnya makhluk asal itu, Bu. Seperti kuntilanak lah misalnya gitu. Sebenarnya juga katanya tuh dia juga takut kalau ketemu orang begitu. Tapi ya. Sebenarnya kan kita hidup itu berdampingan, karena semuanya dua diciptakan. Ada siang, ada malam, gitu kan. Ada yang wujud, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang tersembunyi, gitu. Masing-masing ini punya kehidupan masing-masing. Manusia punya kehidupan manusia. Kalau dunia gaib ya punya kehidupan gaib, itu nggak bertukar-tukar. Seandainya ini mempengaruhi tentang kehidupan di dunia, tergantung orang ininya mau membuka gerbangnya tidak. Karena ada dunia batin itu bisa muncul ke dunia lahir kalau gerbangnya terbuka. Gerbangnya di mana? Gerbangnya gaib di mana? Ya di pola pikirnya ini. Pola pikirnya sudah ngebuka, sudah nggak punya iman, nggak punya konsep pola pikirnya, ya udah was-wasnya muncul. Itu yang menjadikan kita akhirnya membawa-bawa, menyeret-nyeret dunia yang sebenarnya kita nggak paham. Dunia seperti itu, gitu kan? Mungkin hanya orang-orang tertentu yang memahami tentang dunia gaib. Kalau kita kan menerka-nerka, berhayal, kemudian mereka merekayasa gitu. Nah, apalagi dengan melihat film-film gitu kan, nah itu jadi menghantu-hantui. Kalau sudah menghantu-hantui, orang ini akan udah terbayang-bayang. Saat ketakutan itu muncul semua, gitu. Nah, kita kadang-kadang lupa sih. Jadi nggak yakin, nggak punya pegangan. Akhirnya tempat sepi sedikit sudah kemana-mana. Itu kalau kita pegangannya kuat, keyakinannya kuat, ya nggak gampang kaget, nggak gampang ini. Kalau kaget wajar, tapi cepet. Kembali pada ketenangan gitu. Ya, pemirsa, demikian dialog atau bincang-bincang kami membahas sekitar makhluk astral kuntilanak. Ya, sampai jumpa pada kesempatan mendatang bersama Bro Dirin Channel dengan topik dan tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan pada makhluk asal yang mungkin barangkali ada di sekitar sini, kami mohon maaf jika menyinggung